Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video lanjutan proses manufaktur 2026. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat iron base. Jadi yang pertama kita pengukuran dulu. Setelah pengukuran nanti kita lanjut ke mesinnya dan cara penggunaan mesinnya. Nah, mungkin aku sebelum itu bakal ngejelasin dulu nih apa aja yang dipakai buat pengukuran dulu, alat bantunya. Yang pertama ada penggores. Nah, penggores ini fungsinya buat apa? Jadi setelah kalian itu melakukan pengukuran dari gamteknya kita mau berapa, nanti kita akan melakukan penggoresan pada si bahannya atau bendanya. Ada juga spidol. Jadi mungkin sebelum melakukan penggoresan kalian juga kalau bisa kesusahan bisa menggunakan spidol dulu untuk sebagai penanda. Karena nanti kalau kita menggunakan hanya spidol saja suka tiba-tiba hilang waktu saat kita akan melakukan pemotongan. Nah, yang penting juga kita ada penggaris. Nah, penggaris ini buat apa? Penggaris siku ada dua fungsi. Yang fungsi pertama nanti aku akan jelaskan, tapi yang fungsi kedua itu nanti untuk melakukan pengukuran sesuai gamteknya. Nah, ini merupakan benda yang nanti kita akan ukur dan nanti akan kita potong, teman-teman. Nah, kita akan ukur sesuai dengan gamtek yaitu 80 mm atau kalau dalam senti itu 8 cm. Nah, setelah itu kita menggunakan spidol terlebih dahulu. Jika udah pasti, kita tandai dulu untuk pengukurannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penggoresan. Caranya gimana? Kita gores terus sampai ada tanda penggores. Karena besi kan kalau misal kita gores akan kelihatan ya goresannya ya. Dan itu susah hilang. Makanya itu fungsi dari si penggores, teman-teman. Setelah kalian melakukan pengukuran, sebelum pemotongan, aku pengen kenalin dulu nih ke kalian mengenai mesin gerinda potong ini. Mungkin yang simpel dulu ya. Yang pertama itu ada handle. Nah, handle ini berfungsi untuk apa? Handle itu berfungsi untuk menaik turunkan dari si mesinnya. Ada juga di bagian sini itu pengunci. Jadi kalau misal penguncinya belum kalian tekan, kalian tuh nggak bisa melakukan turn on off dari si mesin gerinda potongnya. Jadi kalian harus pencet dulu nih penguncinya, baru bisa melakukan menyalakan mesinnya. Selanjutnya ini ada ulir. Nah, ulir untuk apa? Untuk memajukan dari si pengunci dari si benda kerja tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga ada pengunci ulirnya nih. Kita naikkan dulu baru bisa kita sesuaikan dari si benda kerjanya. Untuk selanjutnya ada mata gerindanya yang paling penting buat memotong dari si bendanya. Ada juga di sini dudukannya, teman-teman. Lanjutnya ada penutup. Di sini ada dua penutup, yaitu penutup statis dan penutup dinamis. Yang membedakan apa? Kalau statis itu bisa kalian naikkan dan turunkan. Kalau dinamis itu udah fix di situ aja, teman-teman. Nah, tadi kita udah melewati dua tahap kan. Yang pertama itu pengukuran, yang kedua juga aku udah kenalin mengenai mesin gerinda potongnya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pemotongan. Tapi sebelum itu kita harus memastikan nih bahwa benda yang kita mau potong itu tuh permukaannya itu setara atau lurus. Gimana cara memastikannya? Kalian butuh bantuan penggaris siku, teman-teman. Nah, di penggaris siku itu nanti kalian coba pasangkan ke bendanya. Nah, jika benda itu lurus, maka tidak ada bolong-bolong pada bendanya atau gap antara si benda sama si penggaris sikunya, teman-teman. Jadi kayak lurus gitu. Nah, untuk benda kerja kedua, kita menggunakan water pass. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu lah water pass. Tapi mungkin aku kasih tahu juga nih buat teman-teman yang belum tahu. Jadi fungsi water pass ini untuk mengetahui titik tengahnya. Jadi benda itu tuh lurus waktu kita potong. Nggak menceng-menceng ke kanan atau ke kiri kayak gitu, teman-teman. Nah, cara penggunaannya gimana? Kita meletakkan dari si benda kerjanya, teman-teman. Nah, pastikan yang tadi udah kita tandai itu tuh masuk ke dalam si gerindanya ya, teman-teman. Di sini aku juga butuh bantuan ragung karena ini panjangnya bendanya sangat panjang ya, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gitu kita ukur nih menggunakan water pass. Nah, nih teman-teman, kalau misal ada titik air di tengah tuh artinya udah tengah, teman-teman. Jadi antara kiri dan kanan bantuan kita tuh udah tengah. Jadi itu tandanya kita bisa melakukan ke proses pemotongan ya, teman-teman. Sebelum melakukan proses pemotongan, kita itu harus safety ya, teman-teman.
Untuk APD yang kita gunakan itu ada safety shoes, lalu ada wear pack. Selanjutnya ada ear muff untuk menutupi telinga kita. Dan yang terakhir ada safety glass, teman-teman. Cara yang salah dan cara yang benar. Aku spoiler dulu ya teman-teman. Cara yang salah waktu saat melakukan proses pemotongan. Cara yang salah adalah ketika posisi aku itu tangan kiri yang ada di handle. Itu salah, teman-teman. Dan posisi badanku itu tuh searah dengan posisi mata gerindanya. Itu juga salah, teman-teman. Karena apa? Kalau misal posisi tangan kiriku itu ada di handle, otomatis badanku itu menghadap ke mata pisaunya. Takutnya nanti ada beberapa hal yang tidak diinginkan ya, teman-teman. Karena kan di gerinda potong juga nanti ada percikan apinya ya, teman-teman. Nah, cara yang benar aku kasih tunjuk nih. Jadi kita menggunakan tangan kanan ya, teman-teman, untuk melakukan handle-nya. Oke? Menggunakan tangan kanan. Aku kasih tahu sekali lagi, tangan kanan ya, teman-teman. Nah, untuk posisi badannya itu kita tidak berhadapan dengan si mesinnya. Oke, teman-teman. Jadi posisi yang benar itu seperti ini. Cara menggunakan gerinda potong itu kalian tidak boleh tuh langsung turun kayak gini. Itu nggak boleh. Jadi caranya itu kita harus naik turun. Hard for you to wake up in the morning. Sun beats down, siren sound. Nah, setelah kalian selesai melakukan pemotongan, kita tuh harus make sure sebelum kalian menyentuh dari bendanya yang tadi udah kita potong, kita harus make sure bahwa saklarnya yang tadi itu kita copot ya, teman-teman, untuk safety ya, teman-teman. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita lupa dan sebagainya. Aku copot dulu. Nah, kalau kayak gitu kita sudah bisa melepaskan APD yang tadi kita gunakan untuk mengecek dari hasil pemotongannya, teman-teman. Nah, ini merupakan hasil pemotongannya, teman-teman. There's your warning. So you're stuck inside this headspace that you created, exaggerated for the taking. Nah, sekarang kita masuk ke mesin fresh horizontal nih, teman-teman. Perbedaannya, mesin fresh horizontal ini mata freshnya itu ditaruh berbentuk horizontal. Kemudian untuk part-partnya di sini kurang lebih masih sama kayak mesin-mesin fresh lainnya. Di sini ada eretan memanjang, eretan melintang, tapi di sini juga ada eretan atas, di mana eretan atas dan eretan lainnya ini berfungsi untuk memotong benda kerja mulai dari vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Mesin fresh ini digunakan untuk memproduksi dari si iron base. Nah, setelah teman-teman melakukan drilling dan juga milling, selanjutnya kita mau meratakan permukaan hasil potong dari gerinda potong dengan cara kita menggunakan mesin fresh horizontal. Pertama-tama kita akan memasang si benda kerja kita ke ragum terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman berhasil memasang benda kerja di ragum, selanjutnya aku bakal ngajarin gimana sih cara kita menggunakan mesin fresh horizontal ini. Yang pertama-tama, teman-teman bisa tepatkan si benda kerjanya di bawah si mata freshnya. Jadi teman-teman bisa ngatur maju mundurnya terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa naikkan meja kerjanya menggunakan eretan atas. Nah, setelah itu pastikan si benda kerjanya menyentuh si mata freshnya, tapi jangan terlalu ditekan ya, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa memundurkan si eretan
memanjangnya seperti ini sampai benda kerjanya lepas dari mata freshnya. Selanjutnya kita akan mengatur dari ketinggian atau jumlah pemakanan dari si mesin fresh horizontalnya. Nah, jadi di sini ada skala. Jadi skala ini nanti bakal teman-teman ubah ke 0 dulu, tapi eretannya harus teman-teman tahan seperti ini, kemudian ubah ke 0. Ketika sudah 0, selanjutnya teman-teman bisa memutar eretannya ke kanan seperti ini sebanyak 2 garis. Karena kita hanya mau melakukan pemakanan sebanyak 1 mili aja. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung nyalakan ke kanan. Kemudian teman-teman bisa putar eretan memanjangnya seperti ini. Nah, setelah teman-teman melakukan pemakanan, selanjutnya teman-teman bisa lakukan lagi pemakanan di sisi satunya. Jadi untuk mesin fresh horizontal ini, teman-teman akan melakukan 2 kali pemakanan di sisi memanjang dari si iron base-nya. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau ngambil, teman-teman harus bersihkan dulu menggunakan sikat kawat biar teman-teman terhindar dari scrap yang bisa ngebuat luka. Kurang lebih seperti itu. Pouring details seem to be left out. Pointing fingers, but who's to blame? But you're... Oke teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembubutan menggunakan mata pahat kanan, kita ada mata pahat baru teman-teman, namanya adalah mata pahat siku. Seperti namanya, mata pahat siku berfungsi untuk memberikan lakukan siku pada benda kerja iron pole yang sudah teman-teman lakukan pembubutan sebelumnya. blame but yourself. Simple things become complicated. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memutar dari bagian namanya ini adalah tool post. Jadi sebelumnya ini kita masih menggunakan dari mata pahat kanan, lalu kita akan menggunakan dari mata pahat siku dengan cara memutar ke arah kiri bagian komponen tool postnya sampai dia longgar. Kalau sudah longgar, teman-teman bisa memutar ke arah kiri sampai mata pahat kanan berada di arah pemakanan. Lalu habis itu teman-teman tinggal melakukan penguncian kembali dari tool post ya. Oke, setelah teman-teman menggerakkan dari benda pemakanan, kita bakal menempelkan dari mata pahat siku ini ke sisi paling dalam iron pole teman-teman yang sudah tadi teman-teman lakukan pembubutan. Kalau sudah merasa sudah berada di ujung dari pembubutan, teman-teman bisa mundurin kembali mata pahatnya. Setelah itu teman-teman bisa menyalakan dari mesin bubutnya. Blame but yourself. Simple things become complicated. That you created, exaggerated for the taking. So what's your forecast today? Lift this weight.